بسم سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wal ansar wal muhajirin ma'a Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, sehingga pada ini malam kita bisa bertatap muka, kita bisa menjalani sholat berjamaah yang mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan yang sempurna agar kita bisa menggunakan sisa umur kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan kesempatan malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca dan juga mendengarkan daripada hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Beliau pun berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sesungguhnya orang-orang yang berkasih sayangan itu, manusia mengasihi sayangi dengan manusia, bahkan bukan hanya mengasihi sayangi kepada manusia saja, akan tetapi juga mengasihi sayangi seberataan makhluk Allah Subhanahu wa taala, berupa hewan, berupa tumbuhan dan lain-lain sebagainya. Dikarenakan apabila kita beriman hewan yang kita memelihara dengan baik, maka hewan itu pun akan memintakan ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mempunyai tanaman, tanaman itu pun kita gunakan kepada kebaikan, memberikan kepada orang. Apabila orang membutuhkan akan tanaman kita, maka itu pun akan menjadi penebus dosa bagi dosa dan kesalahan kita. Dikarenakan dulu ada sebuah cerita bahwasanya seseorang setelah masuk ke alam barzakh, ditimbang amal ibadahnya sama rata antara kebaikan dan keburukan. Kemudian malaikat pun menyatakan kemanakah dia dimasukkan. Ternyata datang amal ibadahnya. Ternyata amal ibadah apakah ini? Ternyata ini adalah amal ibadah atas seseorang yang ridha hewan-hewan memakan tanaman dan tumbuhannya. Maka dengan keriduannya itulah menambahkan amal dan timbangan amal baiknya di alam barzakh sana. Maka seyogianya lah kita, apabila kita mempunyai hewan, maka peliharalah dengan baik. Apabila kita mempunyai tanaman, maka tanamlah dengan baik. Maka tanaman yang kita lewati ketika kita menuntut ilmu agama, hewan binatang yang kita lewati ketika ingin kita menuju tempat ilmu agama, mereka memintakan ampun atas dosa dan kesalahan kita. Maka kita berdoa pada malam hari ini tidak keluar kita pada tempat ini, pada masjid ini, melainkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkasih sayangan itu maka akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis lainnya ada beberapa golongan yang bakalan dinaungi di padang mahsyarnya, yang mana matahari cuma sejengkal saja, semua merasakan kepanasan, bahkan mereka tenggelam di dalam teluh mereka. Ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan kenaungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada beberapa golongan yang bakalan dinaungi, mereka tidak bakalan merasakan kepanasan, bahkan mereka merasakan yang namanya keteduhan, kesejukan. Siapakah mereka? Di antaranya ada dua orang manusia yang berkasih sayangan karena Allah Subhanahu wa taala. Pian beisian kawan,
awan itu gana di rumah kada begawi apa-apa, ada dua digawinya antara maghrib dan isya, pian bawa ke masjid sembahyang maghrib berjamaah, mendengarkan pengajian ilmu agama, kemudian sembahyang isya, maka pian pun akan diberikan pahala berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Pian ke masjid membawai anak cucu maupun durian pian untuk sholat berjamaah di masjid, maka pahala pun akan berlipat ganda kepada pian yang membawainya. Maka seyugianya lah banyaki amal ibadah kita dengan cara kita banyak-banyak membawai dan menunjukkan orang kepada kebaikan. Irhamu man fil ardi, kasih sayangilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang apa sajakah itu manusia maupun hewan serta tumbuhan yang ada di permukaan bumi, yarhamukum man fis sama, maka akan dikasih sayangi oleh orang-orang yang ada di permukaan langit. Siapakah mereka? Ialah para nabi. Di langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, di langit ketiga Nabi Yusuf, dan lain-lain sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan kepada malaikat-malaikat seluruhnya yang ada di Baitul Ma'mur, yang setiap air wudhu kita satu tetesnya dijadikan satu orang malaikat yang langsung mengelilingi Baitul Ma'mur. Mereka pun mengasih sayangi kepada kita karena amalan kita petunjuk kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita dengan berkat kasih sayang ini, maka Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Ternyata ada suatu cerita daripada hadis ini, ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau meninggal dunia. Banyak orang melihatnya dalam mimpi dan menanyakan keadaan dalam mimpinya, apakah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar pun menjawab, Allah mengampuni dan memaafkan aku. Kemudian orang-orang bertanya, dengan apa engkau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan keadilanmu dalam kekhalifahanmu atau karena kezuhudanmu? Kemudian Sayyidina Umar pun menjawab, tatkala kalian memasukkan seorang, bahwasanya tatkala kalian memasukkan aku, kata beliau, dalam kubur dan menutupiku dengan tanah, kalian tinggalkan aku sendirian. Kemudian datang dua orang malaikat yang menakutkan sehingga hilang akal dan gemetar persediaanku lantaran kewibawaan mereka itu. Keduanya memegang dan menundukkan dan ingin menanyaiku dengan seruan dari suara gaib, tinggalkanlah hambaku dan jangan menakutkannya. Aku telah mengasihani dan memaafkannya sebab ia mengasihani burung ketika di dunia, sehingga aku mengasihani dia di akhirat. Jadi Sayyidina Umar ini pernah melihat kekanakan, yang mana kekanakan ini mengurung akan burungnya, artinya mengurung akan burung peliharaannya. Kemudian setelah itu burung ini padahal ditangkapnya dari alam bebas, artinya ini lain burung inguan, lain burung hias, tapi burung yang sering berterbangan di alam bebas. Kemudian dikurung oleh anak itu. Kemudian Sayyidina Umar pun melihat. Kemudian kata Sayyidina Umar, maukah engkau aku beli akan burungmu ini yang engkau masukkan ke dalam kandangmu ini? Kemudian kata si anak-anak tadi mau. Maka dibayarlah oleh Sayyidina Umar, dan ternyata bukan dipelihara oleh Sayyidina Umar, bahkan dilepaskan oleh Sayyidina Umar daripada kandang burung itu tadi. Pada akhirnya setelah meninggal dunia Sayyidina Umar pun mengatakan kepada para sahabatnya ketika dimimpikan oleh Sayyidina Umar bahwasanya Sayyidina Umar mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan dengan amal yang banyak, bukan karena keadilan dan kezuhudan beliau, ternyata karena melepaskan seekor burung yang di dalam kandang itu tadi. Inilah besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang di luar sana yang penuh dengan dosa, berapa banyak orang-orang yang dulunya adalah perilaku maksiat maupun kejahatan, mendapatkan syafaat dengan berkat diantaranya memberi makan seekor anjing, diantaranya memberi makan, mengerubui gula di depan rumahnya kepada para semut-semut, bahkan kasih sayang kepada para kucing. Maka dengan berkat semua itu mereka kasih sayang kepada orang-orang, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di permukaan bumi. Pada akhirnya Allah taala pun mengasih sayangi dan mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Maka seyogianya lah kita, apabila kita mempunyai peliharaan, kemudian mempunyai tanaman, kita pelihara akan tanaman itu, maka mereka mintakan ampun atas dosa dan kesalahan kita.
Jadi walhasil daripada hadis ini, hendaklah kita berkasih sayangan. Jangan sampai ada permusuhan di hati kita, jangan sampai ada benci dan saling membenci di hati kita. Dikarenakan ada 3 golongan yang karena bakalan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah yang pertama, seorang imam yang tidak adil. Kita ini semua manusia adalah imam, pemimpin bagi batang tubuh kita. Kemana kita menggunakan mata, kemana kita menggunakan hidung, kemana kita menggunakan mulut, kemana kita menggunakan telinga, kemana kita menggunakan tangan, kemana kita menggunakan kaki, bahkan kemana kita menggunakan seluruh batang tubuh kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin dan akan ditanya bagaimana kepemimpinan kalian. Maka supaya dosa-dosa kita dulu melewat mata, semasa bujang, semasa muda kita sering menggunakan mata kita ini atas penglihatan dosa, maka kita hendaklah menghapusnya di masa tua, ialah dengan cara yang pertama, kita perlihatkan mata kita ini ke tulisan Al-Quran. Ini termasuk menghapuskan dosa kita melewat mata. Kita perlihatkan mata kita ini, kita pandangkan kepada muka-muka orang soleh. Ini akan menggugurkan dosa kita. Apabila kita melihat kepada wajah orang tua kita dengan kasih sayangnya, maka ini akan melebur daripada dosa-dosa kita. Makanya munnya kawan di rumah kita itu ada nangarannya 5 buting potong, yang supaya ketika kita melihat potong itu, kita akan ingat yang pertama harus ada di rumah kita itu foto Ka'bah. Supaya apa? Supaya kita rindu akan Ka'bah, supaya kita berdoa supaya secepatnya melaksanakan haji dan umroh. Walaupun dananya, nangarannya haji dan umroh itu ada undangan. Seandainya tidak dananya, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki pian melangkahkan kaki ke tanah suci haram, maka akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun jalannya. Dimudapat undiannya. Padahal mungkar ciki-cikian nang mulai bahari udah pernah bahagia, belum bahagia. Mungkar taro saya bahagia selamat Anda umrohnya. Padahal pernah umuran bahagia, jadi bahagia. Artinya apa? Ini sudah langkahnya mungkin. Ternyata misalnya hadir ke majelis taklim, ternyata dilihat orang-orang bahwa nampun majelis taklim itu pian rajin ke majelis taklim tadi. Lalu sini bahagia siapa yang paling rajin ke majelis, kutulakan umroh, langkahnya pian umroh. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta permudah. Bukan kita minta rezeki atau minta dana kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberangkatkan haji dan umroh. Makanya doa yang diberikan oleh ulama kita, Allahumma yassir lana ziyarah. Bukan Allahumma rzuqna rizqan di ziarah. Minta rezeki yang banyak supaya nyaman ziarah ke Mekah ke Madinah ada, tapi minta mudahkan. Artinya walaupun ada dananya, walaupun ada dananya, tapi ada langkahnya. Tapi punya ada dananya, tapi ada langkahnya. Inilah yang dimaksud dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulun dilajari oleh ulun mun nyekap jadi sini hendak lakas ke umroh barang ulun nang arep bahagia kan selawas 30 tahunan menghadap. Ini hendak lakas ke umroh aja, jar sidin rancak-rancak melihat Ka'bah dan tanamkan kerinduan yang mendalam melawan Ka'bah itu tadi. Kerinduan yang anak padang ke Ka'bah, anak padang melihat Ka'bah, anak padang pian apa umroh. Dengan kerinduan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita gerakkan dalam hati berkat penglihatan kita kepada Ka'bah. Nah, artinya Ka'bah itu tawasuli ketika kita melihatnya. Jadi apa yang kita melihat, ya Allah permudahkan menuju Ka'bah, permudahkan untuk menuju Baitullah. Maka dengan berkat kita melihat tadi, kemudian kita berdoa, maka Allah Ta'ala akan permudah perjalanan kita untuk menuju ke sana. Kemudian yang kedua, di rumah kita itu harus ada kubah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya ada awal kubah, artinya makamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aja tuh di Google, ada cari fotonya, dicetak kan. Dikarenakan supaya apa? Menambah kerinduan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Supaya apa? Ketika kita bersalawat, kamu bayangkan dan melihat foto kubahnya, bahkan makamnya Nabi kita Nabi Muhammad. Karena ini afdal. Makanya dalam Dalailul Khairat, abah guru kita itu mencetak Dalailul Khairat, satu lembarnya itu ada bayang-bayang kubah Nabi kita Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca Dalailul Khairat, kita akan bayangkan kubahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, agar sholawat kita diberikan lipat ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Munya pian pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, munya pian pernah bermimpi melihat wajah Nabi kita Nabi Muhammad, dan pian pun ingat, maka sambil berselawat, maka hendaklah bayangkan Nabi kita Nabi Muhammad yang pernah pian lihat, yang pernah pian mimpikan. Maka itulah salawat yang paling afdal daripada salawat-salawat yang lain. Meskipun salawat yang pendek aja, sallallahu alaihi wasallam Muhammad,
Tapi karena pian pernah melihat, pernah pian bermimpi, kau membayangkan karena ingat, maka hendaklah harta berselawat tadi mengingatkan dan bayang-bayangkan wajah Nabi Muhammad, maka itulah paling afdol salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau salawat yang sering dibaca oleh Sahibul Haul pada bulan Syawal ialah yang Saleh Tanggul, yang mana beliau dengan membaca doa ini, dengan membaca salawat ini dipermudah daripada kesulitan. Kemudian pulang dikabulkan segala hajat. Kemudian lagi apa-apa yang bagi manusia itu sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi beliau. Bahkan beliau meminta ketika beliau berselawat akan ini salawat, yang pertama minta kaya tanpa uyuh pencarian dunia. Yang kedua minta alim tanpa uyuh benar menuntut ilmu agama. Dan yang ketiga, saban kalian berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkenallah Habib Saleh Tanggul ini doanya bagaikan kilat yang menyambar. Artinya paling pengabulan benar doa sini. Apa salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantariqu bihal 'usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantariqu bihal 'usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ada hafal karena kepanjangan, maka hafalkan yang paling ringan aja sudah. Sahabat kalian berdiri sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sahabat kalian berduduk sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sahabat kalian berbaring ke kanan maupun ke kiri mengalih posisi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka ketika pian ingat berselawat, maka sudah termasuk sahabat kalian gerak-gerik pian berselawat kepada Nabi Muhammad, karena pian sudah membiasakan ketika pian bergerak, berdiri maupun berduduk, pindah posisi ke kanan maupun ke kiri, selalu berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi daripada itu, bahwasanya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa dan tidak diterima amal ibadahnya, yang pertama tadi adalah pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Kita semua pemimpin akan ditanya bagaimana kepemimpinan kita menggunakan mata. Supaya terhapus dosa mata, yang pertama dihantarkan kebacaan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran dihadiahkan. Kemudian yang kedua memandang wajah ulama. Kemudian yang ketiga memandang wajah kuitan kita. Yang paling afdal memandang wajah kuitan kita dengan kasih sayangnya. Makanya menyakawa di rumah kita, setelah ada foto Ka'bah, setelah ada foto kubah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang ketiga harus ada foto kuitan kita. Di rumah harus ada foto kuitan kita. Seandainya mereka sudah meninggal dunia, ketika kita melihat foto kuitan kita, lalu terbenaklah di hati dan pikiran kita hendak menghadiahi kepada mereka. Bahkan ketika orang ataupun keluarga kita sudah meninggal dunia, kuitan sudah bertahun-tahun sudah meninggal dunia misalkan. Kemudian ada pula keluarga kita yang hanyar aja meninggal dunia, maka kuitan kita yang sudah lawas meninggal dunia tadi bertakun lawan hanyar meninggal dunia tadi. Ada juga anak muda mengirim muda Fatihah, ada juga anak muda mengirim Yasin, ada juga anak muda mengirim bacaan Al-Quran melewat perantaranya. Makanya kita ketika menghadiahi orang-orang yang baru meninggal dunia, jangan lupa juga kita menghadiahi orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, agar yang baru tadi akan mengantarkan hadiah kita kepada orang-orang yang sudah lama meninggal dunia. Apalagi kita menghadiahinya kepada permulaan dulu kepada wali Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi dulu. Kepada Nabi, kepada istri-istri Nabi, kepada anak cucu Nabi, kepada zuriat Nabi, kepada para habaib dan salihah, kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan berdatangan ke kubur orang tua kita, kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Nah, ini ujar Nabi, ujar istri Nabi, ujar bini-bini Nabi, ujar anak Nabi, ujar zuriat Nabi, ujar para wali, ini hadiah daripada anak nyawa. Nya berkirim lawan Tuhan kami untuk mengirimkan pahalanya kepada nyawa. Pada akhirnya Nabi kubur kuitan kita dielangi para nabi, dielangi para rasul, dielangi istri Nabi, dielangi zuriat Nabi, dielangi para habaib, dielangi para wali, dikarenakan kita ketika menghadiahi orang tua kita sebelumnya kita menyebutkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kalian ingat kapan kalian bertuntung sembahyang, baca Fatihah, hadiahkan ke wali-wali, hadiahkan kepada kuitan. Nami kuitan saban hari kubur, kenapa? Banyak mengelak. Nah, di dunia kita banyak menelangin himung. Kemudian pulang orang kita sudah meninggal dunia, daripada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, banyak menelangi juga himung. Artinya ada kesunyian menghadap hari kiamat. Maka seyogianya lah kita menghadiahi kepada mereka, kita ingatkan jasa-jasa mereka, karena mereka terlalu baik kepada kita.
kita. Pada akhirnya mereka pun meninggal dunia, mereka kita saksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, maka kita hendaklah membahayakan amal ibadah mereka, dikarenakan mereka tidak bisa beramal ibadah lagi dikarenakan sudah meninggal dunia, dengan bacaan hadiah, bacaan Al-Quran maupun Fatihah serta Yasin serta sedekah yang kita hadiahkan kepada mereka. Mudahan orang-orang yang sudah meninggal dunia mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, harus ada di rumah kita itu foto ulama. Jadi harus ada foto ulama, dikarenakan apabila kita ada foto ulama, itu malaikat rahmat mau masuk. Tapi apabila di rumah kita ada foto yang seksi, ada foto yang membuka aurat, ada foto hewani atau ada patung dan lain sebagainya, maka pada akhirnya malaikat itu ada mau masuk. Mau aja masuk, tapi lain malaikat rahmat, tapi malaikat maut. Maka seyugianya ayuhal ikhwan wa ya ayyuhal muslimat shalihah rahimakumullah, pajanglah foto wali-wali di rumah kita. Setelah foto Ka'bah, foto Kubah Nabi, foto kuitan, foto wali-wali, dan yang terakhir harus ada di rumah kita itu kaligrafi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau Allah Muhammad, atau asmaul husna dan lain sebagainya. Dikarenakan ada Syekh Abdurrahman Siddiq atau Syekh Abdurrahman Kopi di Berabai sana, itu ketika abah guru kita belang lalu bersama mulia, dilihat oleh abah guru kita lalu bersama mulia, banyak tulisan Allah di sepanjang rumah sini. Kemudian dia abah guru Umarina menyambat guru Abdurrahman Kopi di Berabai sana. Kenapa? Jadi banyak banget tulisan Allah di sepanjang rumah biar ini. Lalu dia Sidin menyebutkan, Sidin menjawab oleh abah guru kita, anu dia aja Sidin. Nang banyak tulisan Allah aja sepanjang rumah ini, bisa kali ingat Allah Taala makin dia nang ada tulisan lalu. Maka pada akhirnya Sidin menyarankan agar di rumah kita harus ada Allah Muhammad atau Bismillahirrahmanirrahim atau La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan ada di beberapa yang lain seorang kakek tua di Birayang sana, nang dikatakan bahwasanya Ramadan tadi sini diperlihatkan kejadian Lailatul Qadar pada malam 21 Ramadan. Semua orang banyak mengambil keberkahan ke sana, bahkan ketika beliau kau berdiri, kau duduk, sekarang kau berabah aja lagi karena kebanyakan tamu yang datang. Bergantian Pak Andri. Ternyata ketika beliau dilihatkan oleh Subhanahu wa taala kejadian Lailatul Qadar, beliau waktu itu harapan sembahyang qobliyah subuh, sebelum datang ke masjid untuk sholat berjamaah subuh, beliau sholat qobliyah subuh di rumah. Kemudian harapan sembahyang qobliyah subuh di rumah, ketika sujud terakhir, ketika sujud pertama itu beliau melihat sejadah sini nampak terang benderang di sini, tabus handap bercahaya luar biasa. Kemudian duduk antara dua sujud, dilihat sini sepanjang rumah sini kaligrafi tulisan Arab aja. Kemudian sujud pulang, dilihat sini benderang pulang, sejadah sini terang benderang luar biasa, tembus pandang. Kemudian duduk tahiyat akhir, pada akhir dilihat sini, nang ku ingat sini sepanjang rumah tulisan kaligrafi, hibak seperatan rumah, paling ku ingat Allah Muhammad bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Maka seyugianya di rumah kita itu ada tulisan Allah Muhammad dan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan fadilat Bismillahirrahmanirrahim ini luar biasa. Dikatakan oleh ulama dalam kitab An-Nawadir, ini adalah kisah-kisah yang jarang. Dalam kitab itu kumpulan kisah-kisah yang jarang, yang goreng, yang asing, yang tak jarang kita mengingatnya ataupun mendengarnya. Ialah bahwasanya ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini setiap hari melakukan aktivitas seperti biasa. Akan tetapi si suaminya ini bingung. Si istrinya ini sahabat kalian beraktivitas selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hendak memasak, Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul memasak, hendak menyediakan makanan lawan laki, Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Meletakkan sesuatu yang berharga berupa perhiasan dalam lemarinya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengambil lagi di dalam lemarinya perhiasan yang berharga tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhirnya si suami ini pun ingin membuktikan amalan daripada seorang istri tadi. Apa gerang amalan ini Bismillahirrahmanirrahim supaya apa? Ternyata dijawab oleh istrinya supaya aman daripada segala mara bahaya dan bala musibah. Pada akhirnya si istri tadi pun tertidur di malam harinya. Kemudian si suaminya itu pun melihat istrinya sudah tertidur. Kemudian si suaminya menuju ke tempat lemari, yang mana dalam lemari itu ada perhiasan berharga yang punya istrinya. Dibukalah, kemudian diambil kotak perhiasannya, kemudian dibawa keluar rumahnya, kemudian jauh daripada rumahnya berpuluh-puluh kilometer, sampai pada akhirnya dibuang begitu saja oleh si suaminya kotak perhiasan itu tadi. Setelah waktu subuh terbangunlah istrinya, dan suaminya itu setelah datang dari tidur juga dibangunkan suaminya. Ternyata kamulah suaminya, kata suaminya, pasti sudah hilang, ada bakalnya dapat kotak perhiasan di dalam lemari ini.
Ternyata ketika istrinya membuka kotak lemari, ternyata terlihatlah kotak perhiasannya. Kenapa? Dikarenakan waktu membuka tadi si istrinya tetap menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diambil yang kotak perhiasannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, diperlihatkan kepada suaminya dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bingunglah, tercenganglah si suaminya, kenapa kotak perhiasan boleh kembali ke rumahnya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk mengambilkan kembali kotak perhiasannya, memulihkan kembali kepada ke rumahnya. Pada akhirnya ditemukan oleh istrinya kotak perhiasan tadi tanpa mencari ke situ kemari, dengan berkata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak kejadian juga. Nah, kayak Mama Ulun termasuk juga. Ketika cucu kemanakan Ulun lah umur baru 1 tahun, sudah diandaki kuitannya galang emas saja Pak. Kalungnya ada galang emas saja. Belum umur 1 tahun. Tapi ketika memasangkan tadi, nang masang kuitan Ulun menyebutkan juga Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beberapa bulan dipakai, ternyata hilang, abut nang mamanya. Kenapa mencari itu kemari? Jadi kuitan Ulun, kenapa gerang begitu? Akan galang emas anak-anak ini belum bakal lagi, ditukarkan sudah galang emas hilang. Tapi pada akhirnya beberapa hari kemudian, padahal dicari sudah di tempat situ kerja perhiasannya, beberapa hari kemudian ternyata di situ pulang anakannya. Artinya ini kan suatu yang aneh. Adalah apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anda memperlihatkan kisah-kisah yang bahari diberikan Allah Subhanahu wa taala pulang. Berkat apa? Berkat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi barang yang hilang itu bisa ditemukan kembali dengan berkat kita membaca dan menghafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan ya Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan apabila kita tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali akan diamankan daripada segala mara bahaya di rumah kita, diamankan daripada kemalingan, diamankan daripada kebakaran dan lain-lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bahkan ketika awal Muharram kita disuruhkan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan 313. Itu munyakawa apabila bulatannya seperti mim itu harus berbulat sempurna. Bismil mimnya itu harus berbulat sempurna. Allahnya galungan ham itu harus bulat sempurna. Ar-Rahman mimnya itu harus bulat sempurna. Ar-Rahim mim ujungnya harus bulat sempurna tanpa ada titik. Dan harus menggunakan spidol tanpa dengan pulpen yang ada besinya. Karena itu mujarab. Karena termasuk daripada amaliyah ulama-ulama kita dulunya. Apabila kita bawa kemana-mana, ini akan mengamankan kita daripada kecelakaan, tabrakan dan lain sebagainya. Jadi termasuk daripada menumbuhkan kewibawaan kita. Kita menjadi bawahan misalkan atasan ibunya yang kepada kita. Karena apa? Kita menyimpan kalimat yang mulia Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lagi bahwasanya yang kedua yang pada bakalan diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ialah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Maka seyogianya bagi ibu sekalian yang masih ada suaminya selalu ucapkan minta rela sebelum tidur. Minta rela abah rela kurang melayani dia. Minta rela abah rela ada menyakiti hati dia. Minta rela abah rela ada kasar untung ulun lawan dia. Minta rela, pokoknya minta rela terus. Pada akhirnya banyak orang-orang yang berkeramat seperti Habib Mastur dari Pekauman itu berkat apa? Berkat diantaranya sebelum tidurnya selalu mengucapkan minta rela kepada suaminya. Supaya apa? Supaya kita tidak ada dilaknat oleh para malaikat. Karena apabila seseorang perempuan tidur sebelum tidurnya bercekcok kepada suaminya, berbantah-bantahan, berkakar rasa macam-macam, tidur nang suami tidur, istri pun tidur, si istri ini tanpa minta maaf kepada suaminya, maka akan dilaknat oleh para malaikat sampai dia bangun daripada tidurnya. Seandainya meninggal di dalam tidurnya, maka meninggal bukan dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, karena meninggal dalam keadaan tidak diridhoi suami, meninggal dalam keadaan dilaknat oleh para malaikat. Makanya untung jikalau ada suami, si istrinya meninggal duluan. Siapa yang untung? Si istrinya yang untung. Bukan suaminya yang untung. Mungkin secara logika suaminya untung, bini pulang. Padahal yang untung siapa? Istrinya yang untung. Kenapa jadi istrinya untung? Apabila istri meninggal dunia, kemudian dibuntung suaminya, aku ridho lawan istriku dunia akhirat, maka surga yang menghadapnya. Nah inilah kelebihan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat atas ucapan si suami ridho atas istrinya. Maka langsung kuburnya langsung dijadikan raudhah min riyadil jannah. Makanya biasanya mungkin ada seorang perempuan ataupun seorang istri yang meninggal dunia, si suaminya masih hidup, tuan guru lagi para kawan suaminya tadi, kamu ridho aja kan lawan bini kamu,
Lalu disauti oleh suaminya, ulun ridho lawan bini ulun dunia akhirat. Nah, maka apabila ridho si suami tadi, maka dijadikan sudah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan perempuan-perempuan yang hadir pada malam hari ini menjadi perempuan-perempuan yang salehah, perempuan-perempuan yang berbakti kepada suaminya, perempuan-perempuan yang setelah berbakti kepada suaminya, berbakti juga kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi daripada itu, kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Khadijah. Nabi kita Nabi Muhammad setelah wafat Sayyidatuna Khadijah, ini beruntung Sayyidatuna Khadijah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ridho benar kalau Sayyidatuna Khadijah dunia akhirat. Melihat apa? Melihat perjuangan yang sangat luar biasa. Turun naik antara permukaan ke Gua Hira itu puluhan kilometer, lelah, lapar, susah, payah, tapi dijalani oleh Sayyidatuna Khadijah setiap harinya mengantarkan makanan. Dan situlah tumbuh atas cinta Sayyidatuna Khadijah kepada Nabi Muhammad dan tumbuh rasa cinta yang mendalam Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Khadijah. Maka pantaslah Sayyidatuna Khadijah mendapatkan salam daripada Rabbul Izzah, ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum Sayyidatuna Khadijah wafat, itu menangis mengeraung Sayyidatuna Fatimah. Setelah wafat lebih mengeraung lagi Sayyidatuna Fatimah. Kenapa mengeraung? Kemudian ditanya oleh para sahabat yang lainnya, daripada sahabat perempuan, kenapa wahai Sayyidatuna Fatimah kau menangis atas meninggalnya ibundamu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha? Apakah kau tidak menerima takdir? Kemudian Sayyidatuna Fatimah pun menjawab, wahai para sahabat perempuan, sahabatku dan sahabat Rasulullah SAW, bukanlah aku tidak menerima takdir atas meninggalnya ibundaku, akan tetapi tidak aku menangis dikarenakan siapa lagi yang bakalan membantu dakwahnya Rasulullah, siapa lagi yang bakalan melayani kepada Rasulullah, siapa lagi yang jiwa, raga, harta dan bendanya diserahkan kepada Rasulullah. Makanya menangislah Sayyidatuna Fatimah. Maka setelah wafat Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah turun tangan melayani kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidatuna Fatimah diberi gelar sebagai Ummu Abiha, bagaikan kuitan daripada abahnya. Ia benar kuitannya Rasulullah. Padahal Fatimah itu ada anaknya Rasulullah, tapi ia benar makanya kuitannya Rasulullah karena melayani luar biasa kepada Rasulullah. Bahkan turun kepada medan peperangan untuk apa? Untuk mengobati Rasulullah SAW, untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan para sahabatnya Rasulullah SAW. Inilah keluar biasa Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian daripada itu, ketika Sayyidatuna Fatimah asik bersantai, kemudian hati masih dalam keadaan gembira setelah beberapa lama, kemudian beliau pun didatangi oleh Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah sudah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidatuna Aisyah karena cemburu dengan Sayyidatuna Khadijah, kemudian Sayyidatuna Aisyah pun menyebutkan kepada Sayyidatuna Fatimah karena kebingungan mengapa Rasulullah setiap hari selalu menyebut kebaikan Sayyidatuna Khadijah, selalu menyebut daripada akhlak Sayyidatuna Khadijah, selalu menyebut daripada pengorbanan Sayyidatuna Khadijah. Kemudian kata Sayyidatuna Fatimah, wajar saja karena jiwa raga semua harta diserahkan kepada Rasulullah, inilah jasa yang luar biasa daripada ibundaku Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidatuna Aisyah pun berguyon kepada Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, padahal yang beruntung itu adalah aku yang beruntung, dan Rasulullah beruntung juga mendapatkanku. Dikarenakan apa? Kata Sayyidatuna Aisyah, dikarenakan ketika Rasulullah menikahiku, aku dalam keadaan gadis, aku dalam keadaan perawan. Kemudian sampailah Sayyidatuna Fatimah kepada Rasulullah dengan menangis. Keluaran air mata Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha menyebutkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah, istrimu yang muda itu menyebutkan kepadaku bahwasanya beliau hebat, beliau mulia, dikarenakan waktu engkau nikahi Sayyidatuna Aisyah, beliau dalam keadaan gadis perawan. Kemudian sampaikan kembali kata Rasulullah SAW kepada Aisyah. Ini menghiburnya hati Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Yang beruntung itu bukan Aisyah, yang beruntung itu ada ibundamu Sayyidatuna Khadijah. Mengapa ibundaku yang beruntung wahai Rasulullah? Dikarenakan keperjakaan kata Rasulullah diambil oleh ibundamu yang bernama Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Maka gembiralah hati Sayyidatuna Fatimah dan menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Pada akhirnya Sayyidatuna Aisyah pun kalah dan akhirnya cintalah kepada Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Aisyah, nah asalnya cemburu timbul menumbuhkan rasa cinta kepada Sayyidatuna Khadijah. Pada akhirnya Sayyidatuna Aisyah pun dicintai oleh Rasulullah karena mencintai Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Makanya sabda Nabi kita Muhammad SAW, sungguh aku diberikan cinta kepada Sayyidatuna Khadijah dan aku pun cinta kepada orang yang mencintai Sayyidatuna Khadijah.
Sayyidatuna Aisyah akhirnya cemburu kepada Sayyidatuna Khadijah, kemudian beralih rasa mencintai kepada Sayyidatuna Khadijah. Pada akhirnya dalamlah kecintaan Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Aisyah, maka diriwayatkan banyak hadis-hadis yang banyak daripada Rasulullah yang meriwayatkannya adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya menjadilah keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Berkat apa? Berkat mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah, ialah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Berkat mencintai perempuan yang dicintai oleh Allah, bahkan dikirimkan salam oleh Allah, ialah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu sekalian, apabila ingin dipimpin nantinya masuk ke dalam surga oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, maka hendaklah perbaiki pelayanan kepada suami, kemudian perbaiki akhlak kepada suami, kemudian rasa relalah, jangan sampai rasa mengeluh apa saja yang pian korbankan kepada suami, karena semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Bahkan ketika pian membasuh, bertapas, bersapu, itu diberikan berlipat ganda pahala, dihapus dosa. Pian mengharapkan anak, diampuni dosa 40 tahun. Pian menyusui anak, setiap satu tetesnya itu malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa si perempuan itu tadi. Ini luar biasa pahala bagi para perempuan yang Allah terlipat gandakan atas jerih payahnya, pengorbanannya, memelihara anak dan juga melayani kepada suaminya. Makanya ada 4 perempuan yang bakal menjadi pemimpin surga, yang bakal memimpin perempuan-perempuan ahli dunia. Ialah yang pertama Sayyidatuna Khadijah. Siapa orang yang mengorbankan jiwa, raga, harta, benda untuk suaminya, suaminya pemurah, nang bini mendukung suaminya pemurah. Jangan sampai suami nang pemalas didukung pengantin pemalas, kayak pacarannya supaya nang laki itu pemurah. Maka nantinya ini memimpin masuk dalam surga ada Sayyidatuna Khadijah. Ada mengkena kentah. Kenapa dia nukut di badan bawa badan? Kenapa dia saban tahun pengorban? Banyak aja ibarat orang nang pengorban, baik ditabung duitnya ke anak cucu kita. Bapak lagi memikirkan anak cucu nang kedepannya itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang kita pikirkan apa sama kita bakal di akhirat. Punya hendak sangu nyaman melewati surat, maka hendaklah beisian tunggangan nang nyaman melewati surat, nang tegana jangan sampai kambing. Maka banyak orang membuat ini sapi. Nah artinya inilah seberataan apa yang dikorbankan oleh si suami hendaklah didukung oleh si istri. Maka istri pun akan masuk ke dalam surga, pimpinannya adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, siapa orang perempuan yang rela ikhlas atas ekonomi suaminya. Harta banyak, ada sampai target kita, ada sesuai yang kita inginkan. Dikira sudah banar lah sebelum menikah. Pas sudah menikah udah sekalinya. Karena kendaraan zaman aja sekalinya, motor rental aja seminggu selama pengantinan aja, menipu sekalinya. Makanya rela, ikhlas si istri tadi atas ekonomi sederhana si suaminya, maka nanti masuk ke dalam surga dipimpin oleh siapa? Oleh Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah luar biasa relanya. Ketika Sayyidina Ali tidak membawakan apa-apa kepada Sayyidatuna Fatimah, maka kata Sayyidatuna Fatimah, marilah kita puasa. Ini mendukung kepada si suami, puasa si suami. Anaknya pun kelaparan, dibawa puasa. Pada akhirnya bahagia dengan puasa mereka. Jadi lelah mereka, laparnya mereka berbentuk ibadah dikarenakan dibawa oleh mereka puasa. Bahkan saking kesederhanaan Sayyidatuna Fatimah terlihat di bajunya Sayyidatuna Fatimah mendekati 10 jahitan tambalan daripada bajunya Sayyidatuna Fatimah. Kadang mengeluh, ada anak minta tukarakan warung laki karena laki di sini harta, ada di sini duit untuk baju yang hanya kadang. Beliau rasakan, beliau ikhlaskan, beliau relakan dengan kehidupan sederhana. Maka inilah seorang putri yang dipuji oleh Rasulullah, engkaulah pemimpin perempuan di seluruh dunia. Engkaulah para pemimpin perempuan ahli surga. Ialah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha yang tidak pernah mengeluh atas ekonomi suaminya. Maka hendaklah kita jangan mengeluh. Seandainya suami kita seadanya mencari, ibaratnya ada hawa banyak kaya orang, maka kita menolongnya kan ulang berjualan apakah, berjualan di muka, membuka warung kah, sedang warung jablay aja. Kaki seorang ada buka warung jablay. Ini kopi yang asalnya harga 3.000 aja 30.000, lawan belai-belai gitu kan aja. Oleh karena itu inilah yang dipuji oleh Rasulullah SAW, Sayyidatuna Fatimah. Maka seorang istri, seorang perempuan yang rela, yang ikhlas atas ekonomi suaminya, maka akan dipimpin oleh Sayyidatuna Fatimah. Kemudian yang ketiga, seorang istri, seorang perempuan yang tahan mental, sampai
Memang itu ibaratnya maka itu kayak itu aja kehidupan ada tingkat rumah menyewa, syukur juga kau menyewa. Ya kalau daripada kawal orang guring di bawah jembatan, tapi nyanyak aja bang guring, tenyamannya pulang guring, terbahagianya pulang, tertawa aja saban hari. Ya Allah, ada kita merawat, dia merawat banyak nikmat Allah Taala memberikan kepada kita. Makanya sejujurnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Tahan mental atas hambatan orang, tahan mental atas penyiram orang, tahan mental atas kebencian orang, tahan mental atas bulian orang. Maka nanti pemimpinnya masuk dalam surga ada Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam ini luar biasa mentalnya, bahkan disambati orang, difitnah orang sebagai wanita murahan karena mempunyai anak tanpa ada suami. Padahal Allah Ta'ala hendak memperlihatkan kekuasaannya bahwasanya kawah menjadikan manusia tanpa ada abahnya. Kemudian ada yang lagi lebih daripada ciptaan Allah Ta'ala daripada Nabi Isa, ialah kawah melahirkan seorang manusia yang tanpa ada ayah dan tanpa ada ibunya, ialah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tapi mereka memfitnah macam-macam kepada Sayyidatuna Maryam. Maryam pun sabar. Makanya Maryam inilah yang ketika beliau beribadah di dalam Masjidil Aqsa di Palestina sana, sahabat kalian apa aja yang diminta datang dari permukaan langit. Bahkan maidatan minas sama, makanan yang turun dari langit datang di hadapan Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Zakaria adalah ayah angkatnya Sayyidatuna Maryam. Nabi Zakaria tugasnya adalah memelihara masjid. Bagi orang-orang yang ikhlas memelihara masjid, membersih masjid, kemudian tanpa mengharapkan imbalan yang besar, maka itu nanti pemimpinnya masuk ke dalam surga ada Nabi Zakaria dan Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha. Ini Nabi Zakaria bingung melihat siapa? Melihat Maryam, sahabat kalian berdoa kabul terus. Melihat Maryam, sahabat kalian meminta makanan turun terus dari langit. Kemudian di mana engkau berdoa wahai Maryam? Kemudian kata Nabi Zakaria, kata Maryam mengatakan kepada Nabi Zakaria bahwasanya saya mendapatkan makanan ini di samping mihrab, di samping tempat ibadahku di mihrab. Maka pada akhirnya digarisbawahi oleh para ulama, maka di sekitaran mihrab itu bagus kita meletakkan air supaya apa? Dikabulkan doa permintaan. Kemudian air itu tadi kita minum makan, kita lapehkan kawah akan menghilangkan penyakit kita. Sebagaimana Maryam dikabulkan ketika beliau berdoa minta apa saja di samping mihrab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan Maryam, dikabulkan terus permintaannya berkat sabar atas celaan, cacian, sambatan daripada manusia. Kemudian apabila perempuan yang sabar atas perilaku suaminya pengarasan, suaminya penyambatan, suaminya pemamaian, suaminya penjudi, suaminya penyewaan ayam, suaminya pengedar jinet, macam-macam mengenang haram. Tapi sabar si istri tadi, istrinya kadang berdoa macam-macam. Kalau berdoa mudah-mudahan laku sematinya udah berlaki lagi, tapi supaya mendapatkan hidayah suaminya, supaya diberikan petunjuk suaminya, pada akhirnya suaminya dapat petunjuk, pahala gol kalau istrinya. Seandainya dapat petunjuk juga, maka suaminya tetap dihisab oleh Subhanahu wa taala, maka surgalah bagi istrinya karena sabar atas perilaku suaminya. Siapa pemimpinnya nanti dalam surga? Ialah Asia, istrinya Firaun. Bedakan bang, laki pian dan Firaun pengarasan mana? Laki pian pengarasan aja, Firaun lebih lagi pengarasan bahkan mengaku Tuhan, bahkan membunuh anak-anak laki-laki di masanya dikarenakan takutan kalau bila menguasai tahta kekuasaannya, karena bila lahir anak laki pancangan kena menguasainya, mengatasinya. Pada akhirnya ketika Nabi Musa, padahal ini pancangan masuk daftar sudah pancangan anak si daripada anak ibunda Nabi Musa ini bahwa dibunuh karena Nabi Musa ini masuk daftar sudah, masuk jadwal sudah, tapi dilarutkan oleh mama Nabi Musa di sungai Nil, dilarutkan. Pada akhirnya sampailah di tempat pemandian Asyah radhiyallahu anha, istrinya Firaun. Kemudian Asyah melihat lucu nih bayi, bungas ganteng luar biasa. Kemudian dikarenakan si Firaun ini kan ada anak kan. Kemudian kata Asyah, bolehkah saya minta izin untuk mengangkat akan ini anak supaya menjadi anak angkat kita? Pada akhirnya Nabi Musa pun diangkat oleh istrinya Firaun yang bernama Asyah, digaduh oleh Firaun. Tapi walaupun namun gaduhnya dari Firaun, Nabi Musa tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyah tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas ajaran daripada Nabi Musa. Pada akhirnya Firaun tetap neraka, Asyah diberikan Allah Subhanahu wa taala surga. Bahkan bagi seorang istri yang sabar atas perilaku suaminya akan dipimpin oleh Asyah radhiyallahu anha nanti masuk ke dalam surga.
Jadi mudah-mudahan perempuan-perempuan yang hadir pada malam hari ini menjadi perempuan yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, yang akan terima amal ibadahnya, yang akan terima doa dan akan dikabulkan segala hajat dan permintaannya adalah wa akhawani mutasariman, dua orang bersaudara tapi bermusuhan, beringsanakan tapi dia benar-benar beringsana. Bahkan si kakaknya ataupun adiknya mengatakan, ada ku akui kamu di sana dunia akhirat. Ini memutus tali silaturahmi. Makanya kata Nabi kita Nabi Muhammad, setelah Idul Fitri hendaklah kita sambung silaturahmi. Bukanlah yang dinamakan silaturahmi itu, yang banyak pahala ibadah daripada silaturahmi itu menyambung silaturahmi antara senyum dengan senyuman. Membalas silaturahmi orang yang baik kepada kita, kemudian kita datang ke rumahnya, kita membalas kebaikannya. Kemudian bukanlah ketika orang memberikan kita sesuatu benda, kemudian kita balas dengan sesuatu benda. Orang memberikan kita makan, kita balas dengan makanan. Itu benar, itu silaturahmi, tapi sedikit pahalanya kata Nabi kita. Yang paling banyak pahalanya ketika orang meremuti kita, kita senyumi. Ketika orang musuhi kita, kita sambung tali silaturahmi. Ketika orang memutus tali silaturahmi, kita sambung kepada mereka, kita hubungi kembali mereka. Inilah yang namanya silaturahmi yang paling banyak pahalanya kata Nabi kita Nabi Muhammad. Awak biar mengarasi gengsi, awak biar mengarasi tabiat manusia, nang kada hendak berdahulu minta maaf. Tapi mudah biar agama, biar nang berdahulu minta maaf, walaupun biar kada salah, ini yang salah sebenarnya. Tapi biar berdahulu mengulurkan tangan, mengucapkan minta maaf, maka biar nang paling banyak pahalanya. Makanya dinamakan halal bihalal setelah Idul Fitri itu maksudnya adalah minta halal kepada manusia daripada kerabat, keluarga, jiran dan tetangga serta kaum muslim muslimat yang kita temui dan kita akrabi, yang kita ketahui, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Makanya kita selalu mengucapkan minta halal kepada manusia yang kita temui setiap harinya. Jadi mudah-mudahan kita dapat rahmat pada taat, diampuni dosa kita pada taat, dan kita mengampuni dosa-dosa manusia. Dimaafkan kesalahan kita berataan, berkat kita memaafkan kesalahan manusia, dan mudah-mudahan kita menjadi pemimpin yang adil atas kata tubuh kita. Kemudian menggunakan mata kepada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, telinga ini supaya terhapusan dosa telinga kita nambah hari, bila kita dengarkan bacaan ayat Al-Qur'an. Tangan kita ini supaya tangan kita bermanfaat, dihapuskan dosa tangan kita bahari, ialah kita gunakan kepada menolong orang. Untung kita ini lebih nyambat-nyambat orang bahari, kita gunakan di masa tua ini supaya menyebut kebaikan-kebaikan orang. Apalagi orang sudah meninggal dunia, jangan lagi menyebut kejahatannya, sebutlah kebaikannya. Karena biar kita bakal menjadi saksi apabila menyebut kejahatannya di dunia. Arwah si anu kejahatannya ini, arwah si anu aibnya ini, arwah si anu ini kejahatannya namanya sebutkan. Kalau orang sudah meninggal dunia, maka naik kaina di padang mahsyar, di yaumul hisab, hari perhitungan amal baik dan amal jahat, yang pun akan didatangkan oleh para malaikat. Ada apa yang sudah masuk dalam surga? Kainnya dengan malaikat masih ada yang tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Nyawa disaksi dulu. Kenapa? Nyawa pernah menyebutkan keaiban kejahatan manusia yang sudah meninggal dunia. Pada akhirnya melambatkan kita masuk ke dalam surga. Maka kita gunakan untung kita menyambati kebaikan orang, menyebutkan kebaikan orang, memuji kepada orang, kemudian pulang memuji orang yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Muhammad SAW. Kita menggunakan kaki kita yang dulunya maksiat kalau Subhanahu wa taala langkahkan kepada kejahatan, kita langkahkan kepada amal kebaikan, ke majelis ta'lim, ke majelis ilmu, ke majelis zikir, ke majelis shalawat, ke majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seberatan dosa pada tubuh kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kasih sayang kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya, mudah-mudahan Allah pun memberikan kasih sayang kepada kita, diberikan rahmatnya kepada kita, diberikan apa saja yang kita minta, dan mudah-mudahan kabul segala hal kita berataan. Hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhir dan keampunan daripada dosa dan kesalahan, nang garing mudah-mudahan disembuhkan, nang beisen penyakit mudah-mudahan dihilangkan daripada segala macam penyakit, nang beisen hutang dibebaskan daripada hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan dihindarkan daripada hutang-hutang yang mengandung riba, dan mudah-mudahan kita seberatan suki jari makan, suki hati, suki ilmu, dan suki harta, dan mudah-mudahan mau segala hajat selamat dunia akhirat, sehat afiat selamat dunia, terkumpul di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa qul niyyah bisalihah la hadratin nabi bisri nabi bisri suratul fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habib al-fadil al-azim wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ta'alina bitul arifin wa ja'alna min ulama'i al-amin wa ja'alna min asy-syakirin. Allahumma ya ghani hamid ya mu'min ya rahim ya jadal sunnati fa'al lima yurid. Aqrina bi halalika haramika wa ta'atika ma'sufatika man suwa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.